Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa saya berpesan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun hingga bersih, serta tetap menjaga jarak. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil best practice yang berjudul Siwang, produk inovatif berbasis potensi daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan muatan lokal sekolah seringkali dianggap sebelah mata. Banyak sekolah-sekolah menginputkan muatan lokal sekolah secara acak atau bahkan mengikuti sekolah lainnya tanpa melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Padahal jika kita ketahui bersama, pemanfaatan potensi daerah yang diintegrasikan dengan muatan lokal sekolah akan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami potensi yang ada di daerahnya, serta membekali peserta didik untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar global, terutama pada industri 4.0 ini. Melihat itu semua, kami SD Negeri Ujung Negoro 01 mengintegrasikan potensi daerah dengan pembelajaran muatan lokal sekolah yang menghasilkan produk inovatif. Produk inovatif yang dihasilkan SD Negeri Ujung Negoro 01 adalah Siwang. Siwang singkatan dari terasi bawang. Siwang diolah menggunakan terasi yang digabungkan dengan bahan-bahan masakan lainnya. Mengapa kami memilih olahan terasi sebagai mata pelajaran muatan lokal sekolah? Karena di Desa Ujung Negoro, potensi daerah yang sangat berkembang adalah pembuatan terasi. Pembuatan terasi di Ujung Negoro sudah terkenal bahkan sampai keluar kota, sehingga Bapak Bupati Batang menetapkan Desa Ujung Negoro sebagai sentral kampung terasi. Dari itu semua, maka terciptalah Siwang, produk inovatif dari SD Negeri Ujung Negoro 1. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari best practice kali ini adalah bagaimana mengintegrasikan potensi daerah melalui pembelajaran muatan lokal sekolah kepada peserta didik dengan produk inovatif Siwang. Yang kedua, apakah olahan produk Siwang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi pada peserta didik mata pelajaran muatan lokal sekolah? Kemudian melihat hal itu semua dapat diambil tujuannya, yaitu 1. Mengintegrasikan potensi yang ada di daerah melalui pembelajaran muatan lokal sekolah kepada peserta didik dengan produk inovatif Siwang. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi peserta didik melalui produk Siwang pada mata pelajaran muatan lokal sekolah. Adapun manfaatnya adalah 1. Mengetahui dan menghargai potensi yang ada di daerah. Yang kedua, menumbuhkan kecakapan dalam berwirausaha sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Yang ketiga, menghasilkan suatu produk unggulan baru. Demikianlah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari best practice yang berjudul Siwang, produk inovatif berbasis potensi daerah. Melihat hal itu semua, maka upaya-upaya yang dilakukan SD Negeri Ujung Negoro 01 untuk mengintegrasikan potensi daerah dengan muatan lokal sekolah adalah: yang pertama, guru pengampu memberikan pemahaman akan pentingnya potensi daerah sendiri. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan gambaran betapa bermanfaatnya potensi yang dimiliki daerah sendiri, sehingga peserta didik memiliki rasa untuk peduli dan mengembangkan hasil olahan dari daerahnya dengan berbagai inovasi yang ada. Yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi orang tua mengajar dalam kegiatan pengenalan olahan terasi. Yang ketiga,
mengunjungi tempat-tempat sentral pembuatan terasi untuk mengetahui komposisi olahan terasi yang tepat, baik dan benar. Yang keempat, guru pembimbing memberikan materi cara pembuatan olahan terasi menjadi siwang dengan metode demonstrasi terbimbing, di mana peserta didik belajar membuat olahan terasi menjadi siwang dengan dipandu oleh guru pembimbing. Yang kelima, memberikan pelatihan penghitungan modal belanja dengan takaran hasil yang telah dibuat. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mengetahui jumlah modal belanja dengan hasil olahan siwang yang mereka buat. Berapa jumlah hasil olahan siwangnya. Yang keenam, memberikan pengarahan nilai ekonomis dari suatu barang untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di sini peserta didik dihimbau dan diarahkan untuk dapat mencari keuntungan dari modal yang dipakai dan hasil barang produksi yang telah dibuat untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Langkah yang telah dilakukan di atas ternyata mendapatkan respon yang sangat positif dari peserta didik. Hal positif yang diperoleh peserta didik adalah: 1. Peserta didik mulai mengenal potensi daerahnya sebagai sentral pembuatan terasi. 2. Peserta didik bangga akan hasil olahan siwang yang mereka buat. 3. Antusiasme anak-anak untuk menjual siwang melalui kantin sekolah ataupun koperasi sekolah. 4. Peserta didik lebih bersemangat dan kreatif dalam mengikuti pelajaran muatan lokal sekolah. Berikut akan saya tampilkan bagaimana peserta didik mengolah olahan terasi menjadi produk siwang. Selamat menyaksikan. Demikianlah video pembuatan siwang oleh peserta didik SD Negeri Ujung Negoro 01. Melihat dari itu semua, maka dapat disimpulkan bahwa integrasi potensi daerah dengan muatan lokal sekolah akan membentuk suatu produk inovatif yang baru. Di tempat kami yaitu produk siwang. Yang kedua adalah integrasi potensi daerah dengan muatan lokal sekolah akan meningkatkan kreativitas dan kemampuan berinovasi peserta didik sehingga lebih memahami akan potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan potensi daerah dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, hendaknya sekolah-sekolah menginputkan potensi daerah ke dalam muatan lokalnya sehingga kemampuan yang ada di daerahnya dapat tersalurkan melalui pembelajaran muatan lokal sekolah sehingga peserta didik menjadi paham akan potensi yang ada di daerahnya. Yang kedua, hendaknya guru mampu memberikan inovasi atau ide-ide yang baru dalam setiap pembelajarannya agar anak-anak merasa senang dalam mengikuti pelajaran, terkhusus pada muatan lokal sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes!